bagaimana nih anaknya gitu. Terus akhirnya orang tua saya memberikan arahan, sudahlah kamu kuliah kan tujuannya untuk cari kerja pada akhirnya. Ya sudah, akhirnya saya diarahkan ke D3 kerja sama PLN dengan harapan setelah lulus saya bisa langsung meniti karir di PLN gitu. Gitu, seperti itu kurang lebih, Pak. Baik. Terus pas orang tua bicara gitu, mbaknya sendiri gimana? Nurut atau gimana? Atau bergejolak? Saya menurut sih, Pak, tanpa melawan, langsung daftar ulang di PLN itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Setelah saya kemarin dari UP3 Palopo, beliau alumni dari kerjasama PLN dengan Politeknik Negeri Malang. Nah, hari ini suatu kegembiraan juga bagi saya bisa bersilaturahim dengan sahabat saya ini yang cukup lama juga udah saya mengenal. Beliau adalah Unesia Draja Dispa. Nah, beliau adalah alumni dari D3 Elektro ITS. Jadi kelas kerja sama PLN. Jadi suatu beruntun ya, dari Malang ke Surabaya. Nah, beliau Mbak Une ini sekarang dinasnya di UP3 Bontang. Dan pernah juga sih di Rayon Labuhan Bajo. Di mana itu? Ntar kita tanya lebih jauh sama beliau. Jadi untuk mengenal lebih jauh tentang Mbak Une, berikut saya tampilkan CV dari beliau berikut ini. CV dari Mbak Une sudah kita tampilkan, sudah kita lihat bersama. Mungkin Mbak Une dimulai dari CV tadi, Mbak. Monggo Mbak Une. Perkenalkan, nama saya Unesia Draja Dispa nama lengkapnya, tapi biasanya dipanggil Une. Kebetulan untuk perjalanan karir saya di PLN tuh dimulai pada tahun 2014. Pada awalnya saya ditempatkan OJT di Rayon Labuan Bajo, area Flores bagian barat. Selanjutnya saya langsung mendapat tugas di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Pada awalnya di area Bontang dan hingga sekarang di area Bontang juga, masih UP3 Bontang, dan itu saya sudah berpindah bagian sebanyak 5 kali. Baik. Berarti ya, sekarang itu, Pak, di UP3 Bontang ya? Iya, betul, Pak. Nah, kita ke belakang dulu ya, nggak usah buru-buru ke depan ya, kita ke belakang dulu ya. Siap, Pak. Nah, Mbak Une dulu teknik elektro ya? Iya, betul, Pak. Nah, sebelum di teknik elektro di mana, Mbak? Saya SMA-nya di Lumajang, Pak. Jurusan IPA. Oh, baik. Terus gimana? Bisa ke kelas kerja sama dengan PLN, gimana ceritanya, Mbak Une? Awalnya emang saya lihat ada pengumuman, Pak ya, lowongan gitu, pendaftaran kelas D3 kerjasama ITS dengan PLN. Lalu saya daftar ke situ. Setelah itu saya juga coba untuk daftar SNMPTN. Saat itu jurusan teknik lingkungan dan teknik fisika. Ternyata setelah tes dan melalui beberapa tahapan tes yang sangat melelahkan saat kelas kerjasama, Pak, akhirnya alhamdulillah saya lolos. Pilihan pertama adalah teknik elektro. Teman-teman juga dari Lumajang? Ada, Pak, ada. Tapi dia di teknik mesin, Pak. Oke, lanjut. Dan selang beberapa hari setelah pengumuman D3 itu, saya juga
Alhamdulillah keterima juga di teknik lingkungan, di ITS juga, jalur SNMPTN. Lalu saat itu bingung nih, mau daftar ulang yang mana ya? Akhirnya setelah saya komunikasi dengan orang tua, bagaimana nih anaknya? Gitu. Akhirnya orang tua saya memberikan arahan, sudahlah, kamu kuliah kan tujuannya untuk cari kerja pada akhirnya. Ya sudah, akhirnya saya diarahkan ke D3 kerja sama PLN dengan harapan setelah lulus saya bisa langsung meniti karir di PLN gitu. Gitu, seperti itu kurang lebih, Pak. Baik. Terus pas orang tua bicara gitu, mbaknya sendiri gimana? Nurut atau gimana? Atau bergejolak? Saya menurut sih, Pak, tanpa melawan, langsung daftar ulang di PLN itu, Pak. Oh, baik. Tapi memang masih ada suara-suara dari teman, kenapa nggak S1 aja? Tapi ya saya lebih yakin pilih orang tua sih. Oh gitu. Oke. Mbak Une ini waktu itu di SMA IPA ya. Kenapa milih teknik gimana? Betul, Pak. Bisa milih teknik gimana, Mbak? Pak, ya saya memang kayaknya menantang aja sih, Pak. Saya memang setiap tes di UGM, di ITS itu saya selalu mengambil jurusan yang teknik, Pak. Teknik nuklir mau teknik geologi gitu. Tapi rezekinya ya di kelas D3 kerjasama, Pak. Oh, baik. Kayaknya menantang dan apa ya, butuh penalaran gitu. Ya. Ya bisa kayak mungkin ada orang tua tadi ya. Iya, Pak. Harus nurut sama orang tua ya. Betul sekali. Baik, Mbak Une. Waktu itu tahapan apa yang dilalui oleh Mbak Une waktu bisa masuk kelas di D3 ini? Yang pertama sih seleksi administrasi, Pak. Saat itu ya dibutuhkan ijazah seperti berkas-berkas kelulusan itu. Setelah itu tes akademik, itu pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris itu kan sistem gugur. Ya. Setelah itu tes potensi akademik kalau nggak salah, Pak. Ya. Itu juga sistem gugur. Setelah itu tes kesehatan. Lalu yang terakhir tes wawancara. Setelah itu pengumuman. Jadi sekitar ada 5 tahapan. Oke, 5 tahapan yang dilalui dengan sistem gugur ya. Betul, Pak. Waktu di awal tahu nggak jumlah peserta yang ikut tes itu? Infonya sih kurang lebih 900-an sih, Pak. Tersisa waktu itu tinggal berapa ya, di kelas kerja sih sama PLN, Mbak? Di elektro sekitar 23 orang, lalu di teknik mesin sekitar berapa ya? Tidak sampai 20 seingat saya sih, Pak. 19 atau berapa. Berarti kelas itu memang kelas kerja sama tanpa dicampur dengan reguler ya? Beda, Pak. Kelasnya kalau kuliah dipisah. Materinya apa, mata kuliahnya sama nggak itu sama reguler? Untuk yang mata kuliah dasar itu sama, Pak, seperti kalkulus, bahasa Inggris, tapi sudah masuk sekitar semester 4, semester 5 tuh sudah ada mata kuliah dari PLN seperti gardu induk, terus peralatan proteksi, peralatan tegangan tinggi itu sudah ada materi-materi seperti itu, mata kuliah seperti itu. Oke, jadi baik. Itu yang membedakan kelas PLN dengan reguler. Oke. Itu instruktur dosennya dari mana waktu tentang PLN itu sendiri, Mbak? Masih dari ITS sih, Pak, saat itu. Materinya dari PLN ya? Iya, mata kuliahnya. Baik. Berapa lama waktu itu kuliahnya? 3 tahun, Pak. Alhamdulillah. Terus setelah itu kemana, Mbak? Setelah 3 tahun itu gimana caranya ke PLN-nya? Setelah 3 tahun wisuda, habis itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah wisuda kami dikumpulkan, Pak, di distribusi Jawa Timur. Sebelumnya kita dites kesehatan dulu. Ya. Ya, setelah wisuda kita diikutkan tes kesehatan dulu untuk persiapan prajabatan. Ya. Setelah itu kita dipanggil oleh Disjatim untuk diberi pembekalan sebelum masa prajabatan. Setelah itu kita mengikuti kesempatan di Kopassus, Pak, di Bandung.
Di Bandung, kesemaptaan, pengenalan perusahaan, pembidangan, lalu OJT. Ke Bandung sebelumnya udah pernah? Belum pernah sih Pak. Pertama ke Bandung ya saat kesemaptaan itu. Baik. Waktu itu lapor ke orang tua mau ke Bandung gitu. Iya. Nah, tanggapan Pak, orang saya tua? mau pendidikan. Tanggapan orang tua ya senang-senang aja sih Pak. Soalnya kan orang tua saya juga perantau dulu, pernah tinggal di Maluku gitu. Jadi anaknya mau merantau ya tambah didukung. Iya. Berarti nggak masalah ya. Waktu itu dari Disjatim berangkatlah ke Bandung. Waktu itu menggunakan transportasi apa, Mbak? Naik bis, Pak. Bayar sendiri atau gimana bis. itu? Ya, difasilitasi Pak kita, Pak. Disediakan bis. Ada berapa orang waktu itu kalau masih ingat Mbak Une? 30-an kalau nggak salah, Pak. 30 ya. Oke, Mbak. Soalnya kita digabung sih dari kelas jurusan mesin sama elektro. Baik. Terus langsung ke Samaptaan ya? Iya, ke Samaptaan, betul Pak. Terus sudah tahu ngapain itu? Kaget nggak waktu masuk ke Samaptaan itu? Sebenarnya saya sudah ada bayangan sih Pak, soalnya saya pernah membaca dari blog-blognya milik senior Pak. Lihat foto-fotonya kan. Waduh, kayaknya seru nih. Suruh masuk hutan, suruh merayap-merayap, terus suruh manjat-manjat, itu kan memang kegiatan saya banget gitu. Jadi ya jadi saat kegiatan outbound tuh saya merasa malah kayak liburan gitu. Iya. Menikmati sekali ya. Terus pakaiannya gimana? Dari Kopassusnya kita dikasih 2 setel PDL sih sebutannya. Pak, pakaian dinas lapangan. Jadi warna hijau tua. Sama sepatunya, apa lagi ya? Dan beberapa atributnya sih, Pak. Ya, komplit jadi lah ya. Kita hari-hari pakai itu terus. Oh, dari atas sampai bawah komplit Pak. Lah ya. Terus pakai pertamanya gimana tuh, Mbak Une? Pakai pertamanya ya, waduh, seragamnya kebesaran. Nggak nyaman. Mungkin saya salah pesan ukuran seragam kan, nggak menyangka ternyata sebesar itu. Terus sepatunya juga karena nggak bisa pakai sepatu PDL ya, jadi ya sakit Pak. Terus hari-hari kan suruh berbaris, suruh lari berbaris pakai sepatu PDL, terus masuk lumpur, pakai sepatu itu terus. Jadi ya awalnya sedikit tersiksa sih Pak. Ya. Cuma akhirnya membiasakan juga. Baik. Kurang lebih 10 hari kan gitu. Baik. Kenangan apa waktu itu di situ yang sampai ini masih teringat bagi sosok Mbak Une selama 10 hari di Kesamaptaan? Pas itu sukanya pas diajak pas hari keberapa ya? Hari ke-7 kalau nggak salah. Di Situ Lembang, Pak. Situ Lembang tuh buat latihan perangnya prajurit Kopassus. Di sana hawanya sejuk, pemandangannya bagus, jadi serasa naik gunung, Pak. Saya kan suka naik gunung. Jadi saya malah suruh jalan terus masuk ke kayak kolam gitu. Jadi kayak berkemah. Terus malamnya suruh masuk hutan gitu. Bagi saya ya seru banget. Soalnya kan nggak sembarang orang bisa masuk ke Situ Lembang. Kita yang di Kopassus tuh beruntung sekali rasanya. Alhamdulillah, nikmati sekali ya. Iya. Terus apa? Apa yang didapat dari pelajaran di situ apa? Di 10 hari di situ sampai sekarang apa yang maksudnya bisa dibawa sampai ke dunia kerja sekarang apa dari situ, Mbak? Yang pasti kerjasama sih Pak. Soalnya saat kita PBB itu kan dibutuhkan kerjasama. Terus yang kedua tuh kekompakan pasti, terus keberanian, terus juga wawasan kebangsaan itu juga. Itu yang nilai-nilai yang bisa saya serap saat pendidikan di Kopassus tuh kurang lebih seperti itu Pak. Kebersamaan termasuk makan gitu ya? Iya, kebersamaan juga Pak. Termasuk makan bersama itu?
Ya makan bersama, Nah. terus dihukum bersama. Itu kalau makan dikasih waktu nggak, Mbak? Dikasih waktu, Pak. Suka Lupa tidak saya suka berarti berapa. harus itu ya, harus habis gitu ya. Iya, harus habis di kayak bakul gitu dikasih nasi, Pak. Harus habis itu. Kalau nggak habis suruh push up. Kalau keseretan suruh minum pakai air. Pokoknya suruh cepat, Pak. Oh iya, baik. Iya. Baik. Setelah 10 hari dari kesamaptaan, kemana lagi Mbak Uni? Kita ke Suralaya saat itu, Pak. Disuruh belajar nyanyi mars sama himne berkali-kali, sekitar nggak lama sih, sekitar 3 hari atau 4 hari. Saya lupa itu kegiatannya apa. Oke, terus langsung ke ini yang ke Jakarta itu, ke Pusdiklat itu. Iya, Pusdiklat kita pas itu nginepnya di TMII, Pak. Di Museum Energi Listrik MLab, baru ya? terbarukan. Iya. Ya, itu. Belajarnya di situ enggak ya? Enggak, Pak, di Pusdiklat, Pak. Kita pagi baik. subuh tuh disediakan bus untuk ke Jakarta. Apa aja tuh pengenalan perusahaan? Masih diingat nggak? Apa lagi tuh? Pengenalan apa aja di situ? Ya, untuk secara garis besarnya sih, Pak, itu dari proses bisnisnya PLN dari hulu ke hilir sih, kurang lebih dari pembangkit, terus tata nilainya perusahaan seperti apa gitu. Baik. Lebih seperti itu sih, Pak. Baik, setelah itu kemana lagi, Mbak? Setelah itu kami dibagi, Pak, pembidangan ada di pembangkit. Saat itu di angkatan saya, angkatan 37 itu, Pak, ada 3 bidang aja. Pembangkit, transmisi, sama distribusi. Untuk yang proyek dan lain-lain nggak ada. Jadi saya kebetulan dapat distribusi di Pandaan. Jadi setelah dari Jakarta kita berangkat ke Pandaan. Naik bus lagi tuh. Naik bis lagi, Pak, dari Jakarta. Pandaan ya. Pandaan ngapain, Mbak? Ke Pandaan. Pandaan kita pembidangan sih, Pak. Pembidangan bidang distribusi kurang lebih berapa bulan ya? 3 bulan. Lupa saya, Pak. Sekitar 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan atau 2 bulan saya lupa sih, Pak. Ya, sekitar itulah ya. Iya. Itu berarti kan udah bulanan di PLN, udah dapat uang saku belum itu? Dapat, Pak, tiap bulan. Baik. Lebih kurang berapa bulan di UPDL Pandaan, terus pas terima OJT, pemberitahuan OJT di mana itu? Masih di Pandaan? Nah, itu masih di Pandaan, Pak. Itu ribet sekali, Pak. Nah, itu pengumumannya gimana tuh? Dikumpulkan semua atau gimana, Mbak? Kayaknya dikumpulkan seingat saya, terus dapat kayak selebaran gitu. Ya. Waduh, saya pas itu dibagi di 2 tempat sih, Pak. Angkatan saya di Makassar sama di NTT, di Sulawesi Selatan, Makassar sama NTT. Terus aku lihat, aku cuma berdoa aja sih, Pak, ya Allah semoga dapat NTT gitu, biar aku bisa jalan-jalan. Oh. Alhamdulillah dapat. Oh, doanya malah ke NTT. Iya. Alhamdulillah dapat di NTT beneran. Oh, gitu. Emang sebelumnya udah tahu NTT gimana gitu? Udah tahu? Belum pernah sih, Pak. Nah. Cuma lewat foto aja. Udah bagus sih pantainya. Browsing gitu ya. Iya, udah berhalusinasi duluan. Cuman saya bayangin kurang lebih lah sama kayak di Maluku gitu kan. Namanya provinsi kepulauan ya. Kurang lebih sama kayak di Maluku. Terus dari Pandaan berangkat ke Labuan Bajo. Mana dulu urutannya perjalanan ke Labuan Bajo kemana sih, Mbak? Urutannya dari mana? Dari Surabaya atau dari mana? Kita dari Surabaya. Jadi yang kalau nggak salah teman-teman saya yang dari Jawa Timur itu, Pak, kumpul di Bandara Juanda. Ya. Nah, terus kita terbang ke Kupang dulu kan untuk lapor ke kantor wilayahnya di Kupang. Ya. Sama dikasih pembekalan kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu kita berangkat ke area. Saat itu
area saya kan di Flores bagian barat. Dikasih penjelasan sedikit, lalu langsung kita ke Labuan Bajo. Di sana saya kenal Pak Isjo. Beliau waktu itu di sana juga ya, Pak Isjo ya? Saat itu ya di Labuan Bajo, Pak, di pelayanan pelanggan. Oh, berarti penempatannya bukan di UP3-nya ya, di rayonnya ya? Dulu awal saya bertemu memang di rayon sih beliau. Oh, di rayon ya? Nah, terus gimana Mbak, hari-hari pertama dilalui di rayon Labuan Bajo apa itu bagi sosok Mbak Une? Hari-hari pertama sih emang pasti penyesuaian budaya ya Pak ya. Pasti kan bahasanya beda, terus makanannya juga beda. Terus pernah sih kita juga ikut inspeksi jaringan. Jadi inspeksi jaringan juga rasa wisata Pak, soalnya sebelahnya bawahnya juga pulau-pulau, terus kayak resort, selaut. Bawa kamera nggak itu? Bawa sih Pak, bawa. Bawa kamera juga ya. Baik. Iya. Terus OJT-nya berapa lama? Biasanya berapa lama sih OJT itu? 3 bulan sih Pak, Januari sampai Maret kalau nggak salah. Terus di akhir bulan. OJT harus menyerahkan apa? Laporan atau apa tuh Mbak Une? Itu Pak, apa namanya? Iya, kayak laporan inovasi kalau nggak salah itu Pak. Baik. Terus setelah OJT, terus tahu lagi berdoa lagi waktu itu setelah OJT atau gimana Mbak One? Agar ditempatkan di sini gitu loh. Setelah OJT malah iya. Aduh, saya tempatkan di mana ya? Terus saya tanya orang tua, aku ditempatkan di mana gitu. Terus katanya ibu, enggak apa-apa, ibu juga dulu merantau di Maluku, kok kamu takut gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, di mana aja saya terima gitu. Akhirnya saya dapat di Kalimantan Timur kan. Saat itu belum tahu kita UP3 mana, cuma di Kalimantan. Awal dapat dikasih tahu di Kalimantan Timur ya, saya biasa aja sih Pak, nggak excited, nggak kecewa, nggak senang, ya biasa aja. Malah yang saya searching itu kira-kira wisatanya di Kaltim apa aja ya? Oh iya. Malah itu duluan yang di searching ya? Ya biar nggak tegang gitu Pak, masa aduh nanti di Kaltim gimana ya, nanti seperti ini gitu kan. Setidaknya. Terus langsung penempatannya di mana waktu itu di Kaltimnya? Saat itu kita ke kantor wilayahnya dulu di Balikpapan. Ya. Terus dibagi lagi. Saat itu penempatan dari angkatan saya ya ada sekitar 6 atau 7 gitu Pak. Ya. 6 kalau nggak salah. Iya 6 orang. Kita dibagi lagi SK sesuai penempatan. Kebetulan saya dapat di Bontang. Dapat di Bontang, saya searching lagi Bontang tuh kayak gimana sih kotanya. Ternyata yang keluar fotonya foto kilang minyak Pak. Kilang minyak sama kilang gas. Aduh. Ya, terus akhirnya kita berangkat ke Bontang dan itu perjalanannya juga jauh Pak. Saat itu sekitar 6-7 jam dari Balikpapan. Awal saya ke Bontang ini. Ke area Bontang ya? Iya, area Bontang tahun 2014. Berarti ini udah masuk dunia real kerja ya di area Bontang ya? Iya Pak. Iya betul. Sebagai apa Mbak Une waktu itu di area Bontang atau UP3 Bontang? UP3 Bontang. Awal saya terima SK itu sebagai perencanaan sistem evaluasi distribusi kalau nggak salah itu Pak, SK saya. Saat itu masih gabung di bagian jaringan. Kerjanya ngapain Mbak? Boleh tahu nggak kerjanya ngapain tuh? Ya awalnya juga saya bingung Pak, aduh aku ngapain ya kerja ini, nanti aku nggak bisa apa-apa lagi. Namanya anak baru ya masih toleh gitu Pak. Ya akhirnya kan banyak teman-teman yang lebih senior, jadi ya kita belajar bareng, kerja bareng, akhirnya terbiasa juga dan tahu alurnya harus ngerjakan apa itu. Terus tadi waktu ke PLN biola dibawa terus atau gimana nih Mbak?
Saya bawa terus Pak, soalnya kan mudah dibawa. Waktu di Labuhan Bajo pernah tampil apa di? Di Labuan Bajo saya cuma bawa seruling aja sih Pak, soalnya kan lebih kecil. Nah, Masya Allah. Apa aja musik yang dikuasain bagi Mbak Une apa aja sini? Cuma seruling sama biola aja sih Pak. Itu dari SMA atau dari apa, Mbak Une? Kalau untuk seruling saya mulai kuliah Pak. Kuliah, terus biola juga sebenarnya mulai kuliah sih, saya belajar yang benar-benar serius itu mulai kuliah sekitar 2 tahun. Terus pas di Bontang pernah tampil juga? Di Bontang nggak pernah sih Pak. Saya pernahnya tampil di kantor wilayah saat itu Pak. Ikut kita lihat ya sekilas ya, gimana Mbak Une dengan biolanya ya. Baik Mbak. Berapa lama di area Bontang sendiri Mbak, di kantor UP3-nya Mbak? Di UP3 Bontang sekitar sudah jalan 8 tahun sih Pak. Baik, selain di UP3 pernah ke ULP juga Mbak Une? Pernah Pak, 3,5 tahun. Nah, di ULP mana tuh? ULP Sangatta Pak. Wah, berarti nyari-nyari lagi tuh, enggak? Nyari-nyari lagi Pak. Jauh keluar dari Batubara Pak. Oh, jauh dari kantor UP3-nya? Kalau dengan kendaraan bermotor sih 1,5 jam. Tapi kalau dari Balikpapan 8 jam Pak. Baik. Nah, di Sangatta ini juga saya lihat Mbak Une ini juga seorang penulis ya. Jadi beliau ini Pak sudah menyerahkan tulisannya ke penerbit dan penerbit menerima ya. Gimana ceritanya waktu itu Mbak Une menulis buku dengan judul Bekerja, Tidur, dan Berjalan di Kutai Timur? Gimana? Inspirasinya sendiri dari mana, Mbak Une? Memang saya kan awalnya basicnya kan suka jalan-jalan, traveling, sama nulis. Jadi setiap saya jalan, saya tulis. Setiap saya jalan, saya tulis. Lama-lama ternyata kok banyak sekali tulisan saya. Bagaimana kalau saya bukukan saja? Dan selama ini saya hanya menulis, saya simpan atau saya taruh di blog gitu. Mungkin ya nggak bisa diuangkan lah seperti itu. Bagaimana kalau kita terbitkan di penerbit aja? Dan juga kirim ke penerbit tuh ya susah-susah juga sih Pak. Saya ada yang pengalaman baru 2 hari ngirim langsung ditolak berkali-kali itu. Saya cari lagi penerbit, akhirnya ada yang bisa nerima, dan akhirnya saya naskah saya bisa masuk di meja editor. Nah, ini covernya berikutnya. Ini covernya ini ya, covernya ya. Nah, isinya sendiri apa? Sekilas dong Mbak, atau gimana isi dari buku tersebut apa Mbak Une? Ini Pak ya. Jadi untuk buku ini sendiri sih isinya ringan banget ya. Maksudnya ini tidak bercerita tentang kerjaan saya, tapi bercerita tentang petualangan saya di tempat saya bekerja. Kebetulan saat itu saya ditempatkan di Kabupaten Kutai Timur. Jadi saya mencoba mengeksplorasi kira-kira potensi wisata apa sih yang bisa dikunjungin, dan ternyata potensi wisatanya tuh sangat bagus Pak. Tapi memang membutuhkan nyali yang besar dan juga tenaga yang besar, soalnya emang susah dijangkau, terus aksesnya juga jauh. Jadi kita memang butuh effort yang besar untuk mencapai lokasi tersebut gitu. Dan beberapa juga menceritakan
Misalnya saya lagi dinas di kecamatan di Kutai Timur, saya pasti mampir ke lokasi wisata yang dekat dari sana, seperti itu Pak, kurang lebih. Dan juga saya saat traveling di Kutai Timur juga saya nggak pernah nginep di penginapan Pak. Saya nginepnya di kantor PLN saja. Di kantor jaganya kan. Kantor jaga, terus paginya kita jalan-jalan. Jadi ya menurut saya bekerja di PLN tuh bagi orang-orang yang suka traveling seperti saya tuh sangat menguntungkan Pak. Sangat menguntungkan dan bisa menghemat biaya akomodasi. Isi apa tadi itu saya lihat? Apa uang bisa dicari, masa muda ya bisa kembali? Iya betul Pak. Itu quotes dari saya, kayak kutipan dari saya lah. Jadi uang bisa dicari Pak. Tapi masa muda, jiwa-jiwa muda itu, terus tenaga itu kadang tidak bisa kembali. Jadi saya menikmati masa-masa yang ada untuk mengeksplorasi hobi saya. Terus di sini dia ada tulisannya, karena diriku adalah wanita yang tak pernah kehilangan cara untuk memulai dan mengakhiri setiap perjalanan. Apa itu maksudnya? Ya, jadi ya jalan terus Pak, nggak berhenti. Sama di PLN kan juga kita jalan terus. Berapa lama waktu itu bukunya Mbak? Disusunnya berapa lama Mbak? Untuk editing, itu kan tulisannya sudah ada Pak. Ya. Sudah terkumpul, cuma tinggal saya editing aja. Ya. Editing tuh maksudnya untuk peletakan layout foto, terus menyamaratakan bahasanya seperti apa. Itu membutuhkan kurang lebih berapa bulan ya? 10 bulan kalau nggak salah Pak. Soalnya kan saya juga kerja, kadang capek, kadang malas. Jadi akhirnya sempat tertunda lama sih penyusunan bukunya. Berapa halaman Mbak? Ini ada sekitar 184 Pak. Nah, baik. Untuk memperoleh buku tersebut, bagaimana caranya? Untuk memperoleh buku tersebut bisa dipesan di Tokopedia dengan mengetik kata kunci judul bukunya, bekerja, tidur, dan berjalan di Kutai Timur. Lalu bisa juga melalui Shopee, mengetik sama kata kuncinya bekerja, tidur, dan berjalan di Kutai Timur. Atau juga bisa diperoleh versi digitalnya Pak, lewat Google Playbook dengan mengetik kata kunci nama lengkap saya atau judul bukunya. Atau juga bisa melalui penulisnya. Kalau melalui penulis bisa bonus tanda tangan dan senyum manis penulisnya. Kalau ke penulis kemana? Hubungnya kemana nih? Kalau langsung ke penulisnya? Hubunginya bisa lewat DM di Instagram atau lewat WA Pak. WA-nya 082 232 585 072. Instagramnya apa ini? Instagramnya ini apa nih Instagramnya? Instagramnya @fraunesia. Nah, jadi bisa lihat di situ ya. Jadi hobinya Mbak Une ini Pak, selain musik, menulis buku, traveling. Nah, saya pernah lihat di Facebook ini travelingnya ternyata nggak di NKRI aja ya. Saya lihat pernah ke Jerman, pernah kemana lagi? Belanda atau kemana aja tuh? Iya pernah Pak, ke Jerman, pernah ke Rusia, terus ke Belanda ya. Itu di mana? Itu setelah bekerja di PLN kan? Setelah bekerja ya Pak. Kalau belum bekerja saya dapat uang dari mana? Terus bagi waktunya gimana itu dengan PLN-nya sendiri Mbak? Waktu cuti traveling. Ya, kan kita bisa ajukan cuti itu, cuti 10 hari kerja. Itu traveling sendiri atau ikut travel Mbak? Saya pas itu untuk mengurus dokumennya dibantu agen travel Pak. Cuma kesananya kita sendiri sih. Jadi jadi kan lebih bebas kita ekspornya seperti apa.
Oh. Udah berapa negara yang udah dikunjungi bagi Mbak One? 5 kalau nggak salah, Pak. 5 ya? Iya. 5. 5 negara ya. Terus oleh-oleh sendiri apa dari sana tuh? Setelah traveling ke luar negeri, apa yang didapat bagi sosok Mbak Une? Oleh-olehnya sih saya dapat teman-teman yang orang lokal sana, Pak. Saya kan di sana juga sempat nginep di rumahnya orang lokal. Itu jadi di sana juga kita belajar bahasanya, terus cara memasak makanannya di sana seperti apa, terus sharing-sharing tentang kondisi negaranya sekarang gimana, sharing-sharing bayar listriknya gimana gitu. Jadi sebenarnya oleh-oleh itu nggak selalu berupa barang atau cenderamata sih, Pak. Cuma pengalaman seperti itu tuh, Pak, yang susah dicari gitu kadang-kadang. Tapi kalau bahasa Inggris nggak masalah ya bagi sosok Mbak Une ya. Terus kalau juga, Pak. Ya umum lah ya. Tapi kalau seperti kemana lagi negara misal apa ke Jerman gitu, itu bahasanya gimana sih? Ya sebisa mungkin nyoba pakai bahasa Jerman, Pak. Bahasa Jerman. Terus kadang kalau misalnya kurang paham mau ngomong apa ya, kita pakai bahasa Inggris saja. Oh, baik. Oh, di setelah cuti itu dimanfaatkan ya? Iya, betul, Pak. Kapan lagi, Pak? Kapan lagi, baik. Kalau di pariwisata sendiri, di Kaltim itu kemana aja, Mbak One? Saya pernah kalau Kaltim kebanyakan di Kutai Timur sih, Pak. Itu sudah sebagian besar sudah saya coba kunjungi. Lalu di Berau juga ada Derawan, Labuan Cermin. Terus di Bontang juga ada, Pak. Terus yang kira-kira yang wajib kemana itu? Yang wajib dikunjungin ya, Pak, di Kaltim ya? Ya. Untuk pantai sih mungkin Derawan bagus, Pak. Derawan atau ada di pulau di Kutai Timur, pulau apa ya namanya ya? Lupa saya, Pak. Terus kalau untuk wisata budayanya sih di sini ada ya, wisata budaya dari suku Dayak atau suku Kutai. Itu mereka biasanya ada festival-festival tahunan seperti Erau atau festival panennya Dayak. Itu. Jadi dari wisata pantai. Oke, terus kalau kulinernya? Untuk kuliner sih, saya tahu di Bontang aja yang khas, Pak. Ada gami bawis. Jadi ada ikan gami namanya, ditaruh di cobek, disiram sambal sama minyak panas. Itu rasanya gurih-gurih manis. Oh gitu. Ya. Baik, setelah di ULP Sangatta kemana lagi, Pak? Kemana lagi tuh? Kembali lagi ke UP3 Bontang, Pak. Oh, kembali lagi ya? Berarti masih kembali lagi di UP3 yang sama ya? Ya, masih muter-muter di Bontang. Oh, baik. Karena belum 10 tahun kelihatannya ya? Mungkin, Pak. Baik. Terus di situ saya lihat supervisor perencanaan sistem UP3 Bontang. Apa itu, Mbak? Apa yang direncanain? B-nya kita lebih ke pembangunan jaringan sih, Pak. Ke proyek pembangunan, misalnya ada pembangunan mall atau perkantoran yang membutuhkan daya besar. Ya, terus kita lakukan survei kira-kira butuh material apa aja untuk mendukung proses pasang baru tersebut. Sri Kandi sendiri atau gimana nih Sri Kandi ini? Saya sendiri, Pak. Satu bagian soalnya laki-laki semua sih. Iya. Udah biasa itu. Ya. Berarti aja biasa aja kalau pergi-pergi malah tidurnya di kantor PLN ya? Iya, kantor PLN sebelahnya mesin diesel itu, Pak. Iya. Baik, terus bersepedanya kapan nih? Ini hobinya kan bersepeda juga nih. Bersepedanya kapan itu, Mbak One? Bersepedanya Sabtu Minggu, Pak.
Sabtu Minggu bisa kita gunakan sekalian olahraga gitu, kita sepedahan. Kadang juga cuti, saya sering juga bawa sepeda, Pak. Kemana cuti bawa sepeda? Ya biasanya kalau ada event balap sepeda gitu, balap enduro, kita bawa sepedanya. Atau kadang kita acara-acara biasa gitu, ya kita bawa sepeda juga. Saya bawa sepeda. Baik, 8 tahun. Terus orang tua sendiri udah pernah datang ke sana, Mbak? Semenjak pandemi belum pernah sih, Pak. Terakhir tahun 2018 ke Sangatta. Setelah itu mau kembali lagi karena terhalang pandemi, jadi nggak bisa. Saya juga belum pulang sih, Pak, ini. Udah ke tahun keberapa, Mbak? Saya belum pulang. Untuk belum pulang kamu sudah hampir 1 tahun ini, Pak. Sudah 1 tahun belum pulang. Ya, kangennya ditunda dulu ya. Iya, Pak. Baik, kemudian saya lihat pindah lagi tuh. Oh iya, Pak, betul, Pak. Dari perencanaan ke asisten analis pelayanan pelanggan. Nah, ini berarti berhubungan dengan pelanggan ya? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, berarti kan beda sama yang tadi kan? Suasana baru iya, lagi jadi, kan? Nah, ini kan iya, ini saya juga baru terima SK-nya sih, Pak. Jadi ini saya baru menjalaninya baru hari ini. Asisten analis pelayanan pelanggan. Ya. Oh, surprise juga buat saya ya, karena SK baru ini ya. Saya ajak naik panggung Mbak One iya. ya. Iya, Pak. Apa jobnya, apa tugas-tugasnya sendiri di situ apa, Mbak? Di analis pelayanan pelanggan itu apa, Mbak? Mungkin di UP3 ini lebih monitoring ke proses pasang baru, Pak ya. Terus kontrak-kontrak penyambungan, terus apalagi? Terus probing ke calon-calon pelanggan. Monitor SPJBTL dengan pelanggan besar, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Dan juga ini kan mendekat, sudah mau hari pelanggan nasional. Jadi kita sedang bikin konsep untuk hari pelanggan nasional tanggal 4 September. Ya, oh iya 4 September ya, hari pelanggan nasional ya. Iya, Pak. Mungkin masa pandemi mungkin ada pembatasan ya untuk acaranya ya. Iya. Biasanya kan iya, dengan Pak. Pakaiannya tuh wah, seru gitu kan. Baik, Mbak Une, di sini hobinya bersepeda, bermusik, menulis, hiking, traveling, dan terakhir berdoa. Tapi berdoa udah hampir 8 tahun nih. Akan berdoa lagi nggak? Kira-kira akan ditempatkan di sini gimana tuh, Mbak Une? Ya, untuk berdoa sih saya cuma berdoa sesuai ajaran saya kan, dimanapun ditempatkan itu kan yang terbaik. Insya Allah, Pak. Oh, nggak ada khusus gitu ya? Maunya mungkin udah nge-browsing di mana gitu, pariwisata yang bagus gitu. Di Bontang aja tidak apa-apa, Pak. Di Bontang aja ya. Oh iya, baik. Belum lama juga saya sama Bang Hendra kan. Bang Hendra juga Pak Hendra. Pak Hendra juga dari Kaltimra beliau waktu itu ya. Pertama di Kaltim. Iya, Pak. Terus Kaltimra katanya. Hampir 10 tahun dia. 10 tahun baru bisa keluar dari Kaltimra, dan sekarang beliau di WRKR ya, tepatnya di UP3 Dumai. Oh iya. Nah, terus Pak Alimuddin juga pernah di sana, Mbak ya? Pernah, Pak, di MUP3 Bontang. Sekarang di Palopo ya? Palopo, Pak. Nah, Pak Alimuddin siap-siap ya, beberapa hari ke depan kita ajak naik panggung juga ya. Baik, Mbak One, terakhir, mungkin ada yang hendak disampaikan khususnya buat pelanggan PLN UP3 Bontang apa, Mbak One? Untuk seluruh pelanggan UP3 Bontang terutama, jangan lupa ya download PLN Mobile, New PLN Mobile. Jadi semua makin mudah. Di sana kita bisa mendapatkan beberapa fitur seperti pembelian token, terus webcam atau pembacaan meter mandiri, pengaduan gangguan, penambahan daya
Jadi semua bisa diakses dalam satu genggaman. Sambil tiduran bisa tanpa daya, sambil tiduran bisa beli token. Jangan lupa langsung download PLN Mobile di HP masing-masing. Bisa di Play Store atau App Store. Makasih. Terus satu lagi untuk buku, gimana bukunya tuh? Bekerja, bukunya, tidur, Pak, dan berjalan di Kuta Timur. Ini untuk rekan-rekan, gimana nih? Yang minat baca bukunya, langsung saja ketik kata kunci judulnya bekerja, tidur, dan berjalan di Kutai Timur di Tokopedia atau di Shopee, atau juga bisa melalui DM saya di Instagram @fraunesia atau melalui WA saya 082 232 585 072. Nanti dapat bonus senyum manis saya dan tanda tangan. Bocorannya dong harganya? Oh, harganya ini satunya 106.000, Pak. Soalnya kan ada halaman yang berwarna, banyak halaman yang berwarna. Jadi memang ongkos cetaknya agak tinggi. Sini. Jadi ini buku pertama bagi Mbak One ya? Ya, betul, Pak. Nah, insya Allah nyusul ya, buku-buku kedua kan. Tadi kan waktu di Sangatta, ya. Waktu di Bontang kan belum ngeluarin buku. Oh, siap, Pak. Iya. Nanti saya coba untuk menulis lagi. Amin, amin, insya Allah ya. Baik, demikian silaturahim hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dengan Mbak Unesia Drajadispa. Beliau adalah sebagai asisten analis pelayanan pelanggan UP3 Bontang. Nah, beliau ini punya hobi bersepeda, bermusik, menulis, hiking, dan traveling. Jadi yang punya hobi bersama, bisa hobi sama dengan Mbak Une, monggo silakan. Oke, terakhir statement dari Mbak, mungkin Mbak One, mungkin ada ngirim-ngirim salam buat teman-teman PLN Group, Mbak. Monggo Mbak One. Banyak buaya di Sangatta, salah satunya adalah saya. Salam dariku penuh cinta, semoga PLN selalu berjaya. Cakep. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.